Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dikatakan tempat tinggal jin selanjutnya, karena memang termasuk tempat tinggal jin. Jangankan di tempat yang disebutkan tadi, lobang, kemudian di goa, kemudian di gunung, kemudian di pasar. Pasar tuh jin suka. Pasar yang tempatnya banyak penipuan, pasar yang tempatnya banyak kebohongan di dalamnya, maka jin suka di sana. Kemudian di tempat-tempat yang kotor atau yang tidak terawat, maka jin suka tinggal di sana. Kemudian bagaimana dengan rumah kosong? Ada satu pendapat yang mengatakan bahwasanya yang ditinggalkan selama 40 hari maka biasanya ditempati oleh jin atau bangsa jin ini. Maka orang masuk rumah baru itu minimal baca surah Al-Baqarah. Atau paling bagus mengkhatamkan Al-Quran di dalamnya. Bagaimana cara surah Al-Baqarah dibaca, kan nggak kuat, kan rumah. Jadi nggak apa-apa kalau dicicil, hari ini satu halaman, besok satu halaman lagi, dicicil aja oleh penghuninya sendiri. Kemudian kalau nggak sanggup juga ya udah minimal baca awalnya, pertengahannya, akhirnya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sampai muflihun. Nah, itu awalnya. Pertengahan Al-Baqarah apa dia? Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan seterusnya. Akhirnya mana dia? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Minimal 3 part ini dalam surah Al-Baqarah dibacakan ke rumah yang baru kita tempati, karena bisa jadi dia lama kosongnya, kamar ini lama kosongnya sehingga ada penghuni lain di sana. Pertanyaannya, apakah yang menghuni jin muslim atau jin fasik yang ada di dalamnya? Apapun jenis jinnya, bisa saja mereka tidak berniat mengganggu, tapi karena kita enggak sengaja dia nampak dirinya, kita kaget jadi merasa terganggu. Padahal mereka enggak niat untuk mengganggu dan mereka juga tidak bisa mengganggu manusia. Artinya enggak bisa mengganggu tuh Al-Quran mengingatkan begini. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau baca Quran, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, karena innahu laisa lahu min sultan. Sungguh mereka itu tidak bisa menakut-nakuti, nggak bisa juga memimpin, nggak bisa juga mengganggu manusia. Jadi harusnya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan ruangan kosong itu dihuni jin, bisa jadi dan itu benar, maka bacalah surah Al-Baqarah ketika memasuki ruangan baru atau rumah baru. Yang kedua, pohon-pohon besar yang ada rongganya apa segala macam, itu juga ditempati oleh para jin. Jin itu suka tempat yang kosong sebenarnya. Tempat kosong itu bukan berarti rumah kosong ya. Tempat kosong itu lembah yang luas, hutan yang luas. Betul. Kalau di Indonesia, di Sulawesi ada yang terkenal itu di kebun kopi di Sulawesi Tengah itu. Ada kerajaan jin katanya di sana. Kalau di Padang itu ada Padang 12 namanya. Kenapa disebut Padang 12? Karena 12 km persegi. Katanya ada kerajaan jin di sana. Kemudian di Kalimantan juga ada disebutkan, di laut-laut Jawa, pantai selatan gitu ya. Mereka menyebutnya bahwa ada kerajaan jin di sana. Semua tempat lapang itu disukai oleh para jin. Sehingga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mawardahuma itu pernah mengatakan, kami pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kehilangan Rasulullah, ternyata Rasulullah itu ke tengah padang pasir untuk yang namanya bertemu dengan bangsa jin di sana. Maka tempat lapang dan luas itulah tempat yang disukai oleh para jin, termasuk rumah yang kosong, luas ruangannya tapi tidak berpenghuni. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kita lewat permisi-permisi enggak? Maka sudah dibacakan tadi ayatnya oleh guru kami Ustadz Ahmad Khan, fazaduhum rohaqa. Ada bagian manusia yang meminta pertolongan dari bangsa jin, maka itu bertambah kesesatan mereka. Maka tafsir Ibnu Katsir mengatakan dilarang, termasuk di antara kesyirikan ketika orang permisi-permisi ketika lewat pohon atau lewat kuburan atau lewat apa. Itu adalah bagian daripada kesyirikan. Lalu apa yang kita baca? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Boleh dikatakan salam ala ahlil kubur misalnya, kemudian yang berada di sini assalamualaikum, bukan permisi, karena di antara bagian daripada menjadikan mereka pelindung kita, bahwa ketika kita mengatakan permisi-permisi, kita menganggap bahwa mereka yang punya pohon. Kita menganggap bahwa mereka yang punya alam kuburan ini, kita menganggap bahwa mereka yang punya hutan, maka hindari mengatakan permisi-permisi, tapi katakanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bicara masalah tempat-tempat yang kosong, berarti rumah yang ada isinya juga belum tentu nggak ada juga ya? Iya dong. Bisa jadi ada karena kosong iya kan, tanpa ada Al-Quran, kan iya gitu. Betul. Kenapa
Begitu juga dengan hati yang kosong nih, jomblo-jomblo nih. Bahaya dia bisa Ada masukkan tadi setan. ngomongnya tadi. Iya pas kiran, assalamualaikum ya ahlal bait. Ada yang jawab, Dijawab, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Kabur katanya gitu. Apa tuh? Ada salam yang tidak butuh jawaban. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak butuh Oh, iya, jawaban benar, kalau kita benar, salah. benar, Masa benar, yang benar. sami waalaikumsalam. Aduh ya Allah ya Rabbi. Nih buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan lanjutkan lagi ya. Masih ada ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh Ustaz Syam yang kedua nih. Tentang apa pembahasannya masih rahasia. Dan juga nanti kita akan ada berdoa bersama. Dipimpin guru kita Ustaz Ahmad Khan. Agar kita senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan jin kafir dan juga setan. Setelah satu ini jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.